Halo manusia-manusia berbudaya jagat, ketemu lagi sama Pak Edi Santoso dari Jaga Play. Hari ini kita akan ngobrolin salah satu game sepak bola paling legendaris sepanjang masa, Winning Eleven 4. Let's go. Oke, apa yang lo pikirin ketika kita ngobrolin soal game sepak bola sekarang gitu? Hampir sebagian besar dari lo mungkin akan langsung mengarah ke nama FIFA, atau sekarang lebih dikenal sebagai EA Sports FC dari EA dan EA Sports. Ini menjadi sebuah fenomena yang lumayan menarik karena memang selama hampir satu dekade terakhir, FIFA atau EA Sports FC ini memang mendominasi persaingan game sepak bola di industri game gitu. Semuanya berkat inovasi, presentasi visual yang imba, dan masalah lisensi yang memang mereka nggak pernah bisa kalah, bisa dibilang kayak gitu. Tapi kalau misalnya kita ngobrolin masa lalu, kita berusaha melihat ke belakang, berusaha sedikit nostalgia. Percayakah Anda, terutama gamer-gamer muda yang gak terlalu familiar sama game sepak bola, bahwa ada sebuah periode di mana game sepak bola yang paling populer dan yang paling mendominasi adalah Winning Eleven atau Pro Evolution Soccer dari Konami. Nah, fenomena soal popularitas PES ini gak cuma ada di Indonesia, tetapi juga terjadi di Inggris. Notabene merupakan salah satu pasar game terbesar untuk game sepak bola, yang sekarang memang dikuasain FIFA, tetapi di zaman dulu, itu pernah ada masa di mana yang mendominasi adalah PES atau Winning Eleven, bahkan dengan angka yang cukup signifikan gitu. Nah, percaya atau enggak, semua popularitas PES tersebut diraih itu sejak era Winning Eleven 4 di PS1, dan menjadikannya sebagai salah satu game sepak bola paling legendaris. Nah, buat sekedar nostalgia, dan kita akan ngobrolin kenapa Winning Eleven 4 ini menjadi salah satu game terbaik sepak bola yang pernah ada, kenapa dia bisa ngalahin FIFA di kala itu, dan kenapa PES tidak lagi seperti dulu. Ini buat para fans PES kayaknya ini akan jadi trigger yang menarik ini. Kira-kira demikian. Mari kita ngobrolin soal Winning Eleven 4. World Soccer Jikyou Winning Eleven 4. Nah, ada beberapa alasan kenapa si Winning Eleven 4 ini bisa disebut sebagai game legendaris sepak bola legendaris di era PS1 bahkan hingga sampai sekarang. Ada beberapa alasan yang membuat hal tersebut terjadi dan berhasil menggeser dominasi FIFA sebagai satu-satunya game sepak bola di kala itu, dan membuat game ini menjadi sesuatu yang fenomenal gitu, bahkan di pasar Indonesia terutama ya. Ada alasan kenapa kita ngobrol soal Winning Eleven 4 doang, karena memang Winning Eleven 1, 2, dan 3 itu nggak populer sama sekali. Gue even nggak pernah main sama sekali, dan hampir semua gamer tua yang suka game sepak bola terjun ke Winning Eleven 4. Kita bicara soal game sepak bola yang even di era pas di SMP gue itu sampai men-trigger kayak kunjungan ke rumah teman-teman terdekat hanya untuk full tanding Winning Eleven 4 doang gitu, untuk menentukan siapa yang menang berdasarkan skor ataupun ya jumlah. Kalau misalnya lo mau nakal sedikit, ada permainan uang sedikit gitu di situ. Salah satu alasan yang pertama adalah dia eksis ketika FIFA udah mulai monoton gitu. Nah, ketika FIFA bisa dibilang sebagai game sepak bola yang di kala itu bahkan visualnya udah terhitung indah buat era PS1, Winning Eleven datang dengan sebuah prioritas yang berbeda gitu. Dia datang dengan variasi gameplay yang jauh lebih kompleks, jauh lebih oke, jauh lebih bervariasi dibandingkan FIFA yang di kala itu bisa dibilang terhitung sederhana gitu. Kita bisa lihat ke FIFA, kalau misalnya lo main pakai tim apapun di kala itu di 98, 99, dan 2000 FIFA di kala itu yang soundtracknya imba banget, itu lo bisa mencetak gol hampir sama gayanya dengan siapapun pemain yang ada. Bahkan ketika lo pakai back sekalipun lo bisa ngelakuin itu. Nah, ketika lo masuk ke dalam Winning Eleven, lo bisa ketemu kalau ternyata permainan sepak bola tidak harus sesederhana dan semonoton itu. Ternyata ada begitu banyak hal yang bisa dilakukan dengan game sepak bola, ada banyak yang bisa diatur, ada banyak hal yang bisa dimodifikasi, ada banyak hal yang bisa lu lakuin di strategi. Itu ada sesuatu yang ditawarin sama Winning Eleven 4 dan tidak oleh FIFA di kala itu. Oleh karena itu kenapa si Winning Eleven 4 langsung naik sebagai sebuah judul yang mencuri hati banyak penggemar game sepak bola di kala itu, walaupun bahasanya masih bahasa Jepang gitu. World Soccer Jikyou Winning Eleven 4. Nah, alasan yang kedua adalah skema kontrolnya tuh jauh lebih intuitif daripada FIFA 98, 99, dan 2000 di kala itu. Jadi ketika FIFA 99 itu 98, 99 masih pakai tombol segitiga misalnya buat lari, terus tiba-tiba sekarang Winning Eleven datang dengan R1 buat lari, ternyata lu bisa kombinasi tombol buat 1-2 misalnya. Semua bisa dilakuin dengan sesederhana. Skema kontrolnya tuh jauh-jauh lebih nyaman di tangan dan jauh-jauh lebih intuitif dibandingkan sama FIFA di kala itu. Tangan lu tidak harus bengkok hanya untuk bisa lari gitu. Sebegitu intuitifnya kontrol Winning Eleven 4, walaupun di awal-awal tidak dicontoh oleh FIFA ya, tapi ketika Winning Eleven sudah masuk ke Inggris, ke versi barat, dan jadi Pro Evolution Soccer dengan sedikit perubahan font dan segala macam, terus populer dan skema kontrol ini jauh lebih dikenal, jauh lebih mendominasi. FIFA bahkan sampai sekarang masih nyediain skema kontrol alternatif di mana R1 itu bawa lari buat para penggemar Winning Eleven atau PES yang sampai saat ini masih lebih familiar dengan skema kontrol kayak gitu. Percaya atau enggak, di era ketika PES masih mendominasi seperti yang kita obrolin sebelumnya,
sebelumnya, tidak seperti sekarang. Konami bahkan sempat menuduh EA meniru mereka belak-belakan gitu. Si Konami itu punya kemampuan dan punya kewenangan dan punya kekuatan dan sebegitu besarnya ketika PES masih ngetop sampai bisa nuduh EA, lo tuh berusaha niru gua gitu, terutama dari skema kontrol. Dan memang harus diakui, skema kontrol dengan R1 segala macam dari era Winning Eleven 4 itu yang bikin ini game legendaris dan begitu fenomenal sampai saat ini. Ya, sampai FIFA datang dan memutarbalikkan keadaan gitu. ワールドサッカー実況ウィニングイレブン4 Nah, dari nomor 3, gambar dari Winning Eleven 4, ya maksudnya gambar dari persaingan antara PES sama FIFA sampai sekarang bisa dibilang FIFA selalu mendominasi dari sisi presentasi, baik dari sisi visual ataupun lisensi. Tapi untuk soal feel pemain yang ditawarin, terutama dari era Winning Eleven 4 dibanding sama tadi FIFA 98, 99, 2000, kemampuan Konami buat mensimulasikan permainan yang berbeda itu lebih terasa di Winning Eleven 4 gitu. Maksudnya jauh lebih kentara dibandingkan sama apa yang ditawarin EA dibandingkan dengan seri FIFA. Misalnya kita obrolin soal, ya mungkin Roberto Carlos misalnya dari Brazil ketika itu. Di Konami mungkin bentuk di Winning Eleven 4 si Roberto Carlosnya kepalanya masih kotak segala macam, dan tampilan di versi FIFA 98 jauh lebih bagus dengan baju yang lebih terrepresentasi dan segala macam. Tapi ketika lu menggunakan Roberto Carlos untuk lari itu sih dibandingin sama pemain Brazil yang lain, lu akan ngerasa kalau kemampuan dan kelebihan seorang Roberto Carlos itu jauh lebih bisa direpresentasikan oleh Winning Eleven 4 dibandingkan sama si FIFA 98. Misalnya soal kecepatan lari, soal kekuatan tendangan, atau kemampuan dia untuk mengeksekusi tendangan bebas misalnya. Semua itu berhasil dilakukan sama Konami dengan keterbatasan performa PS1 untuk urusan simulasi yang membuat banyak gamer sepak bola jatuh cinta ketika FIFA masih berkutat pada gimana caranya bikin Roberto Carlos mukanya serealistis mungkin di era Polygon kayak gitu. Jadi ada perbedaan nilai di kala itu dan orang lebih cenderung buat suka ke Winning Eleven 4 dibandingkan sama si FIFA di era itu 98, 99, 2000. ワールドサッカー実況ウィニングイレブン4 Nah, ketika kita ngobrol soal urusan keempat, kita ngobrol juga soal masalah strategi untuk Winning Eleven 4 yang dikala itu sudah didesain sedemikian rupa supaya dia punya modifikasi lebih tinggi dan lebih adaptif dibandingkan dengan si FIFA. Karena FIFA dikala itu masih sangat-sangat mengejar masalah kosmetik doang dan soundtrack dan segala macam yang bisa dibilang semuanya di level permukaan. Sementara si Winning Eleven 4 dikala itu sudah mulai memfasilitasi gaya bermain yang unik dari setiap player yang pengen nyobain gitu. Jadi boleh dibilang kalau misalnya sisi strateginya didesain jauh lebih kompleks, jadi lu bisa ngatur dengan lebih bebas pergerakan pemain, terus lu bisa bebas juga ngatur lokasi mereka bergerak. Lu bisa juga ngatur berdasarkan peran yang menurut lu lebih penting. Misalnya kayak Roberto Carlos di depan jadi penyerang, gue udah sering banget lihat strategi Brazil Winning Eleven 4 di kala itu, dimana Roberto Carlos dijadiin bagian depan terus main 1-2 buat mencapai gol yang memang jauh lebih mudah gitu. Sementara di FIFA sendiri hal tersebut bisa dibilang di kala itu tidak dimungkinkan, dimana strategi masih walaupun kayaknya udah bisa ubah sana ubah sini tapi tidak pernah punya pengaruh yang signifikan buat gaya bermain yang ada. Nah, bahkan salah satu feature di Winning Eleven 4 di kala itu ada yang namanya kayak sistem mood yang sampai sekarang masih ada, dimana lu bisa lihat kalau ternyata tidak semua pemain langsung datang dengan performa yang maksimal. Bisa jadi dengan elemen random atau acak ternyata pemain favorit lu moodnya lagi jelek terus performanya turun, terus harus ganti dengan pemain yang lain dan segala macam, membuat dinamika pertandingan baik antara lu dan temen lu ataupun lu lawan NPC sekalipun tuh jauh lebih menarik dan tidak bisa diprediksi gitu. Karena banyak situasi dimana ketika lu udah optimis, lu udah merasa skill lu jago, lu udah pakai tim favorit lu, ternyata 3 pemain favorit lu semuanya punya mood yang merah alias jelek banget dan performa mereka turun, sementara mereka esensial buat strategi lu gitu. Jadi lu harus ngatur, harus mikir kira-kira substitusinya ke siapa, kira-kira strateginya seperti apa. Sementara kembali di FIFA itu semua tidak banyak terjadi di era itu. Jadi Winning Eleven 4 jauh lebih simulatif lah bisa dibilang kayak gitu di era PS1. ワールドサッカー実況ウィニングイレブン4 Nah, untuk alasan kelimanya ini mungkin sebuah situasi yang gua rasa tidak semua orang setuju, tapi ya gue yakin kalau ini termasuk salah satu momen paling memorable dari Winning Eleven 4, yaitu komentator bahasa Jepangnya gitu, dibandingkan sama komentator versi Inggris di FIFA yang memang udah terkenal dari awal pakai orang ngetop, tapi for some reason charmnya atau daya tariknya itu jauh lebih kuat di Winning Eleven 4 dengan komentator Jepang yang tidak pernah lu dengar sebelumnya di televisi Indonesia di kala itu, dimana tidak akan misalnya ketika terjadi pada saat lu berusaha nembak ke gawang, sesuatu yang gak pernah lu temuin di TV Indonesia, tiba-tiba direpresentasi di situ. Lucu di awal, tapi ketika semakin banyak lo main, semakin banyak lo cicipin, semakin banyak lo akan ngerasa kalau itu adalah momen memorable yang bikin hype juga gitu. Bahkan gue tidak sulit menemukan situasi di mana orang tidak mau main PES alias Winning Eleven versi Inggris
hanya karena pengen dengar komentator versi Jepangnya, atau merasa kalau versi Jepang ini dengan semua kekurangan atau kelebihan lu bisa baca hiragana atau enggak, itu for some reason jauh lebih menarik daripada main PES versi Inggris gitu. Dan itu banyak terjadi di banyak situasi, dan banyak orang yang merindukan teriakan yang sayangnya juga sudah mulai terkikis zaman. Gua gak tahu apa gue bisa nemuin audionya atau enggak buat video ini, tapi ya semoga lu masih ingat, dan semoga ini memang sedikit menggali memori lu kenapa Winning Eleven 4 tuh jauh lebih superior di kala itu. Tapi sekali lagi bukan berarti FIFA di kala itu jelek dan komentatornya ya. Komentator FIFA bisa dibilang salah satu yang terbaik bahkan di era PS1. Gue bisa bilang kalau dari sisi presentasi, sisi kosmetik, sisi yang permukaan, ini game sepak bola dari selalu the best. Tapi for some reason teriakan itu jauh lebih mencuri hati banyak gamer di kala itu. Jadi Winning Eleven 4 juga legendaris karena komentator Jepangnya. Kira-kira demikian. World Soccer 実況 Winning Eleven 4. Nah, dua alasan terkuat yang akan kita obrolin juga sangat-sangat berkutat pada konten yang dia tawarin. Yang pertama yang tentu saja Master League. Jadi dibandingin sama FIFA yang di kala itu banyak adalah exhibition dan turnamen, Konami datang dengan sebuah inovasi yang lumayan adiktif lah. Bisa bikin Winning Eleven 4 tuh begitu adiktif. Jadi nggak cuma turnamen, lu bisa ikutin liga dengan tim racikan lu sendiri, dimana setiap kemenangan akan ngasih lu poin, dan poinnya bisa lu pakai buat belanja pemain yang lu favoritin gitu. Jadi untuk membentuk sebuah tim yang benar-benar lengkap seperti yang lo mau, bersisikan pemain bintang yang memang lu puja-puji di kala itu, lu akan terus memainkan Master League, berusaha menang, mungkin bahkan lu load game ketika lu kalah hanya untuk dapat poin supaya lu bisa beli pemain, dan kemudian lu pemain itu, tim itu yang bahkan bannernya bisa lu kustomisasi dengan bajunya juga, lu bawa dengan memory card terus lu tanding sama player yang lain gitu. Itu salah satu kenikmatan terbaik Winning Eleven 4 di kala itu, dan itu tidak bisa ditawarin sama FIFA yang di kala itu masih terjebak pada sesi turnamen dan turnamen saja. Jadi tidak ada keseruan membangun tim, modifikasinya, berusaha menang di setiap pertandingan hanya untuk poin, belanja, dan segala macam. Itu adalah satu bentuk terbaik dari si Winning Eleven 4 yang sampai saat ini juga jadi hal yang membuat dia menurut gue legendaris gitu. Dan hal itu juga mempengaruhi yang nomor satu gitu. Kenapa Winning Eleven 4 itu legendaris terutama untuk di pasar Indonesia? Karena percaya atau enggak, dibandingkan sama FIFA 98, 99, dan 2000 di kala itu, hampir semua rental PlayStation pertama di Indonesia, mau lu di Pontianak, tempat lahir gua, mau lu di Jakarta, gue yakin juga di pelosok Papua mungkin, so kalau ada rental PlayStation, semuanya main Winning Eleven 4 di kala itu gitu. Ada yang datang cuma karena ya memang jatuh cinta, karena omongan teman, hey ini game sepak bola yang lebih superior, please datang kita main dan kita tanding di rental. Tapi lu nggak juga jarang ketemu situasi di mana pemain datang sana main sendiri hanya untuk Master League, bahkan sampai berjam-jam sampai pagi. Lu juga tidak jarang menemukan situasi di mana lu akan ketemu sama dua anak muda yang bawa memory card masing-masing, tanding dengan tim mereka, dan kemudian berteriak penuh amarah ketika tim mereka kalah, terus ntar balik lagi ketika tim mereka udah merasa timnya udah lebih superior dengan pemain bintang yang dia dapat. Dan lu juga tidak akan jarang menemukan situasi di mana ada dua bapak-bapak tanding Winning Eleven dengan uang berserakan di depan atas nama judi gitu. Itu ada sebuah situasi unik yang terjadi di Indonesia, dan so far itu berkontribusi membuat Winning Eleven 4 sebagai game sepak bola paling legendaris di Indonesia sekarang. Walaupun di global juga seperti yang gue bilang tadi, dia sempat juga mencuri perhatian dunia gitu. Jadi ini game sepak bola memang tidak tergantikan. Kira-kira demikian. World Soccer 実況 Winning Eleven 4. Nah, memang agak sedikit aneh kenapa kita nostalgia soal Winning Eleven 4 di saat ini, karena memang harus diakui Konami sekarang sedang berada di situasi yang sangat-sangat tidak menguntungkan dan sangat-sangat tidak kompetitif melawan FIFA atau EA Sports FC gitu. Karena entah kenapa keputusan demi keputusan yang diambil semakin memperdalam blunder yang ada. Mereka mengganti nama PES menjadi eFootball, dan ternyata eFootball itu tidak ngetop. Bahkan anak-anak kantor sekalipun yang doyan main PES sebelumnya sekarang sudah tidak lagi satupun yang gue lihat main eFootball. Terus juga keputusan untuk ganti engine yang dari Fox ke Unreal, padahal Fox sendiri udah matang walaupun tidak next gen, ternyata juga tidak memberikan pengalaman yang lebih baik, bahkan disebut-sebut sengaja di downgrade agar bisa masuk ke pasar mobile gitu. Ini nostalgia memang ditujukan untuk para gamer pencinta Winning Eleven dan PES yang percaya atau enggak, gue yakin di sana sini masih ada rental PS4 atau PS5 di mana gamer-gamer Indonesia tuh masih lebih niat main eFootball daripada FIFA gitu. Dan for some reason ini adalah sebuah justifikasi untuk gamer-gamer muda yang
masih penasaran kok lu orang masih pada main eFootball sih ketika FIFA udah jauh lebih superior di era sekarang gitu. Mungkin mereka sepertinya seperti gua dan seperti kebanyakan gamer-gamer tua lainnya adalah gamer yang tumbuh besar dengan WinFL 4 dan tumbuh besar dengan PES di seri-seri awal dan tumbuh besar dengan segudang alasan kenapa game sepak bola dari Konami ini jauh lebih superior dibandingkan FIFA ataupun EA Sports FC di masa lalu yang mungkin kebawa sampai sekarang gitu. Kira-kira demikian. Gua harap sih Konami bisa bounce back dengan eFootball walaupun ya harapannya kecil. Ya udah. Pada Santoso, jaga play, see you in the next video. Bye bye.